Halo WhatsApp guys, apa kabar kalian semua? Di sini siapa nih yang suka nonton film Korea atau mungkin nonton drama Korea? Mungkin di antara kalian ada yang suka atau ada yang pernah nonton film Korea. Ya, mungkin di tahun sekarang Korea lagi jadi pusat perhatian dunia, apalagi dari segi musiknya. Tapi jangan salah guys, selain musik K-pop yang zaman sekarang telah mendunia, film Korea pun tak kalah serunya jika kalian tonton guys. Apalagi film bergenre action atau gangster ya guys. Buat kalian para pencinta film, apalagi buat cowok-cowok yang suka nonton film, nih admin kasih 10 rekomendasi film gangster atau action asal Korea Selatan yang dijamin seru banget guys. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk subscribe terlebih dahulu ya guys. Oke, film yang pertama, The Divine Move. Film di tahun 2014 ini menceritakan tentang perjudian. Perjudian merupakan salah satu cara untuk para gangster mencari uang guys. Kalau di Amerika biasanya dengan bermain kartu atau kasino, gangster di Korea justru punya cara yang berbeda guys. Gangster di film The Divine Move ini mencari uang dengan cara perjudian baduk. Buat yang belum tahu, baduk adalah permainan papan strategis yang dimainkan oleh dua orang, kurang lebih seperti catur guys. Salah satu pemainnya yaitu Tae-sok yang pandai bermain baduk. Suatu hari dia diminta kakaknya untuk bermain curang supaya dia bisa menang dalam permainan baduk yang dikelola oleh Salso. Salso ini adalah ketua dewa judi di film ini guys. Dan Tae-sok bersama kakaknya pun mereka ketahuan lalu ditangkap. Tae-sok disiksa sementara kakaknya dibunuh. Enggak cuma itu, Tae-sok juga dijadikan tersangka atas pembunuhan kakaknya atau difitnah ya guys. Lalu Tae-sok pun dipenjara. Dan di dalam penjara, Tae-sok merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada para gangster yang membunuh kakaknya itu. Dari segi alur ceritanya ini lumayan menarik ya guys. Dan di film yang kedua, berjudul The Man From Nowhere. Film tahun 2010 ini bukan hanya menegangkan saja guys, tetapi juga ada menyentuhnya. Karena selain action, ada sisi dramanya juga guys. Film ini bercerita tentang seorang pria misterius yang harus berhadapan dengan gangster keji demi menyelamatkan anak kecil yang padahal bukan siapa-siapanya dia. Tak disangka di film ini, kemudian anak kecil yang menjadi temannya itu diculik oleh sekelompok gangster yang berencana menjual organ tubuh anak kecil itu. Pria pendiam ini pun memutuskan untuk melawan para gangster tersebut demi menyelamatkan si anak atau temannya dia guys. Dan film yang ketiga berjudul A Bittersweet Life. Film ini dirilis tahun 2005, dibintangi oleh Lee Byung Hun. Lee Byung Hun sendiri adalah salah satu aktor yang sering bermain film aksi asal Korea Selatan guys. Bahkan dia beberapa kali bermain di film Hollywood juga, seperti Red 2 dan G.I. Joe. Dalam film ini, dia berperan sebagai Sun Wo yang bekerja untuk seorang gangster. Lee Byung Hun di dalam perannya dia hidup sendiri dan kesepian. Suatu waktu dia ditugaskan untuk mengawasi pacar bosnya yang masih muda. Dan tak disangka, di salah satu waktu perasaannya terusik. Perintah dari bosnya itu membawa dia pada fase hidup baru. Dia melindungi perempuan itu setulusnya. Bahkan meskipun dia harus mengorbankan dirinya, dia terus menjaga dan melindungi perempuan ini. Bahkan dia pun sempat jatuh cinta pada perempuan ini. Tapi pada akhirnya, Lee Byung Hun pun ketahuan oleh bosnya bahwa dia menyukai pacarnya. Dan kira-kira gimana kelanjutannya ya guys? Buat kalian yang penasaran, kalian tonton saja filmnya ya guys. Dan masuk ke film yang keempat, berjudul Gangnam Blues. Film yang dirilis tahun 2015 ini dibintangi oleh Lee Min Ho. Mana nih suara fansnya Lee Min Ho? Secara Lee Min Ho tuh sangat terkenal di Indonesia ya guys. Film Gangnam Blues ini menunjukkan sisi lain dari seorang Lee Min Ho, yang dimana dia seringkali bermain drama romantis. Tapi di film ini, Lee Min Ho diharuskan menjadi aktor action guys. Dan selain Lee Min Ho yang berperan sebagai Jong Dae di film ini juga menampilkan Kim Rae Won, adalah salah satu aktor Korea Selatan yang berperan sebagai Yongki. Dan di film ini, mereka berdua adalah anak yatim piatu yang tumbuh bersama-sama hingga hubungan mereka seperti kakak adik kandung guys. Kemudian mereka berpisah dan menjalani hidup masing-masing setelah dewasa. Jong Dae bergabung dengan kelompok gangster, sementara Yongki bergabung dengan kelompok gangster lain. Dan secara kedua orang yang dianggap kakak adik ini berbeda kelompok gangster guys. Dua kelompok gangster itu saling berebut daerah kekuasaan, dan Lee Min Ho pun bersama Kim Rae Won akhirnya menjadi rival terberat di dalam film ini guys. Dan film yang kelima berjudul Nameless Gangster. Dirilis tahun 2012, film ini diangkat dari kisah nyata guys. Film ini mengambil latar cerita di Busan pada tahun 1980-an. Tepatnya, waktu pemerintah mendeklarasikan perang terhadap korupsi dan kejahatan di tahun 1980 di Korea waktu itu guys. Ada aktor yang bernama Ha Jung Woo yang membintangi film ini. Di Korea Selatan, Ha Jung Woo sendiri sangat terkenal, seringkali membintangi film action guys. Di film ini dia menjadi bos kelompok gangster yang bernama Hyung Bae. Sementara di dalam film ini, Ik-Yoon adalah seorang karyawan di kantor bea cukai. Dia dan teman-temannya termasuk petugas yang kotor atau sering berbuat curang.
Suatu waktu dilakukan penyelidikan dan Ik-yun diminta untuk mengorbankan diri demi nama baik instansi, atau dalam tanda kurung dia di PHK. Dia bersedia asalkan dia diperkenalkan menjual heroin yang dia temukan waktu dia bertugas saat bekerja guys. Dan di film ini tak disangka-sangka, dari awalnya Ik-yun ingin menjual heroin, ternyata Ik-yun bertemu dengan Hyung-bae, yang dimana Hyung-bae ini masih ada ikatan saudara dengan Ik-yun. Dan di dalam film Nameless Gangster ini, yang tadinya Ik-yun masih bersaudara dengan Hyung-bae, di akhir film ini mereka berdua malah menjadi rival terberat, bahkan sampai ingin bunuh-bunuhan guys. Dan di film yang keenam, berjudul My Wife is a Gangster. Film ini lumayan jadul ya guys, karena dirilis tahun 2001. Dari lihat judulnya saja, pasti kalian sudah sangat menggelitik kan? Berbeda dengan film gangster lainnya, film yang ini mengandung unsur komedi romantis guys. Karakter utamanya adalah seorang wanita yang menjadi kepercayaan seorang kriminalis, di mana sang kriminalis ini adalah penjahat kelas kakap yang paling berpengaruh guys. Tentu saja dia menjalani hidup yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Dan di film ini, suatu hari, kakak dari wanita yang menjadi gangster itu menderita kanker stadium akhir dan memintanya untuk segera menikah. Kakaknya ingin melihat dia menikah sebelum dia meninggal. Tapi anggapan wanita ini, mempunyai pasangan apalagi sampai menikah jauh lebih sulit daripada menghabisi musuhnya guys. Tapi dia nggak bisa menolak permintaan terakhir kakaknya. Alhasil dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencarikan pria untuk dinikahi dengan dirinya guys. Dan pilihannya jatuh kepada seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai negeri atau PNS. Dan masuk ke film ketujuh, ini termasuk film favorit admin guys, karena ini filmnya bener-bener seru ya. Film yang ketujuh ini berjudul The Outlaws. Dirilis tahun 2017, film gangster ini sangat seru guys, apalagi melihat alur ceritanya. Dan sinopsisnya, di film ini ada salah satu gangster yang ingin sekali merebut kekuasaan. Sementara ada juga penegak hukum atau polisi yang berusaha menumpas tuntas mereka guys. Dan apa sih yang membuat film ini seru dan menarik? Karena film ini diadaptasi dari kisah nyata guys. Dan di dalam film ini ada ketua gangster yang bernama Jang Chen. Dia adalah ketua gangster dari Cina yang datang ke Korea untuk menagih hutang dan menjadi rentenir pada gangster-gangster Korea. Penagihan hutang itu berubah menjadi pembantaian gangster Korea beserta pemimpinnya. Jang Chen punya ambisi untuk mengambil alih bisnis gangster di Korea. Dan di peran lainnya ada Ma Dong-suk, di mana Ma Dong-suk ini adalah salah satu aktor action yang terkenal di Korea Selatan. Dia berperan sebagai penegak hukum atau polisi yang diperintahkan untuk menangkap Jang Chen serta kelompoknya. Dan buat kalian pasti rugi banget nih kalau nggak nonton film ini, karena di film ini sangat seru alur ceritanya guys. Dan masuk ke film yang ke-8, berjudul Gangster. Wah, dari judulnya aja udah frontal ya, gangster banget nih. Mungkin berbeda dengan film gangster lainnya, kita mungkin gak akan heran kalau melihat seorang gangster baku hantam bahkan membunuh kan? Tapi di film ini, apa jadinya kalau seorang gangster jatuh cinta? Film ini terfokus pada Yongge yang diperankan oleh Park Dong-sik. Dia seorang gangster yang sangat brutal di Musan. Suatu hari, Yongge ini bertemu dengan salah satu perempuan yang bernama Soyeon. Soyeon mengusik perasaan Yongge secara misterius. Di waktu yang sama, bos Yongge mencoba untuk mengacak-acak daerah di mana ayah Soyeon berbisnis. Kalian tonton aja filmnya, oke? Dan masuk ke film yang ke-9 guys, berjudul The Prison. Film The Prison ini dirilis tahun 2017. Dari judulnya saja, sudah jelas sekali bukan kalau film ini bercerita tentang penjara. Dan di dalam film ini, ada salah satu peran yang bernama Song Hyo-gun. Dia adalah berperan sebagai polisi yang sangat berprestasi. Suatu hari, Song Hyo-gun dia harus masuk ke penjara karena kasus tabrak lari. Di sanalah dia bertemu dengan Jung Ik-ho, seorang gangster paling berkuasa. Beberapa perkelahian pun terjadi sampai akhirnya Ik-ho yang tertarik dengan keterampilan Hyo-gun mengajaknya bergabung. Sementara Ik-ho pun tidak tahu kalau Hyo-gun itu adalah seorang polisi. Kenapa sih seorang polisi mau bergabung dengan seorang kriminal? Apa motif dibalik itu? Ternyata seorang Song Hyo-gun punya niat tersendiri guys di dalam film ini. Salah satunya untuk menguak kejahatan Ik-ho, di mana Ik-ho ini adalah seorang ketua gangster ya guys. Dan di film yang ke-10 yang terakhir, ada film yang berjudul The Gangster, The Cop, dan The Devil, diperankan oleh Ma Dong-seok juga. Film ini dirilis tahun 2019 kemarin guys. Dilihat dari judulnya, ini sangat menarik guys, karena ada 3 kata yang sangat menarik, yaitu The Gangster, The Cop, dan The Devil. Ada salah satu gangster, polisi, dan iblis. Dan ketiganya adalah karakter kunci film ini. Di film ini menceritakan tentang polisi yang memburu seorang pembunuh berantai. Berawal ketika Ma Dong-seok berperan sebagai Jang Do-soo, di mana Jang Do-soo ini adalah ketua gangster yang sangat disegani. Dan Jang Do-soo ini diserang oleh sosok misterius dan dia kalah, bahkan sampai beberapa tusukan ya. Beritanya pun menyebar dan melukai harga dirinya sebagai bos gangster paling disegani guys. Jang Do-soo pun berencana membalas dendam kepada pria misterius yang menusuknya itu. Dan suatu hari dia bertemu Jung Tae-suk,
Jung Tae-sok ini berperan sebagai detektif atau polisi, yang dimana sama-sama lagi mengejar pria misterius ini. Akhirnya, dengan terpaksa, Jung Do-suk pun bekerja sama dengan detektif Jung Tae-sok ini guys. Mereka memburu sosok yang sama, seseorang pembunuh berantai misterius yang identitasnya sulit diungkap guys. Dan admin pun sudah nonton film ini, ternyata filmnya sangat keren dan sangat seru guys. So buat kalian pasti rugi banget deh kalau kalian gak nonton film ini ya. So guys, mungkin pembahasannya cukup sampai sini dulu. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe. And see you next time guys. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it.